para pengguna jalan, izinkan kami melintas. Di depan pusat pemerintah Kota Tangerang dan Dinas PUPR Kota Tangerang. Fraksi Rakyat Tangerang menuntut Kepala Dinas PUPR untuk mundur dari jabatannya, kawan-kawan. Sejumlah praksi rakyat Tangerang menduga bahwa Dinas PUPR Kota Tangerang mengeluarkan anggaran tahun 2023 untuk membayar kegiatan fiktif, dan ada kegiatan gagal bayar pada tahun anggaran 2022 yang sudah disilpakan. Hari ini Dinas PUPR menutup mata terkait proses calo-mencalo, suap-mensuap terhadap proyek APBD. Pertanyaan seru para mahasiswa menguat atas dugaan Dinas PUPR Kota Tangerang mengeluarkan anggaran tahun 2023 untuk membayar kegiatan fiktif senilai kurang lebih 40 miliar rupiah. Dalam aksinya, sejumlah orang tergabung dalam praksi rakyat Tangerang. Mereka menduga ada peraturan yang ngada-ngada, karena sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011, untuk dapat dikatakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum perkada harus memiliki landasan yuridis, berupa perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, atau berdasarkan kewenangan. Bersama TV7net, dari Tangerang, Banten, mengabarkan. Mohon maaf para pengguna jalan, mohon maaf para polisi, mohon maaf para seluruh masyarakat Kota Tangerang. Hari ini kami praksi rakyat Tangerang menggugat agar Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang copot dari jabatannya, kawan-kawan. Kawan-kawan, di gedung ini, di dinas ini, para calo-calo proyek banyak di sini, kawan-kawan. Minggir para calo proyek. APH, wahai aparat penegak hukum, wahai aparat penegak hukum, jangan diam, jangan diam atas ketidaknyamanan Kota Tangerang hari ini, maraknya para calo di Kota Tangerang hari ini. Kawan-kawan, tadi kawan kita sudah memaparkan secara gamblang bahwa banyak persoalan di PUPR ini, banyak persoalan yang ada di PUPR ini, kawan-kawan. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kita meminta agar aparat penegak hukum di Kota Tangerang membuka matanya, memeriksa seluruhnya terhadap Dinas PUPR Kota Tangerang. Ini bukan hari pertama kita akan aksi, kawan-kawan. Kita akan meminta kepada Kejaksaan Negeri untuk membongkar bobroknya PUPR ini. Siang ini kita hadir di sini meminta agar minggir calo-calo proyek PUPR Kota Tangerang. Sekali lagi, kami bukan hanya Kepala Dinas PUPR yang dicopot, kawan-kawan. Instrumennya, sekdisnya, kabit-kabitnya mundur hari ini juga, kawan-kawan. Setuju. Buat teman-teman untuk masa aksi mohon merapat dulu. Rapat. Buka, 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 masuk, masuk, masuk. Oke, moko mundur. Moko mundur 5 meter. Masuk. Masuk. Oke, dari Langkah revolusi. satu langkah revolusi. Maju. 2, 3, revolusi, 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 revolusi. Rapatkan barisan, teman-teman. Jangan pernah getar, teman-teman. Mati satu, tumbuh 1000, teman-teman. Kepada PUPR, saya nyatakan bahwa kesannya pergerakan di Kota Tangerang sudah kami mulai, dan kami akan melakukan konsolidasi pergerakan di seluruh elemen-elemen masyarakat di Kota Tangerang, di seluruh elemen-elemen pemuda di Kota Tangerang, di seluruh elemen-elemen mahasiswa yang ada di Kota Tangerang. Dan mahasiswa tugasnya adalah mentobrak, dan membangun, teman-teman. Bapak aparat kepolisian, Bapak Satpol PP, dan seluruh masyarakat Kota Tangerang, kami hadir di sini dari praksi rakyat Tangerang
tidak bisa dibiarkan kembali. Banyak problematika, banyak persoalan hari ini di kota Tangerang. Kita masyarakat tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Ketidakbenaran terhadap apa yang terjadi di kota Tangerang, kawan-kawan. Wahai para mafia-mafia proyek, wahai para calon-calon proyek, bikin kami akan tabrak, kami akan lawan. Tugasnya adalah mendobrak. Acuan masalah justifikasi dari Mendagri. Lalu anggaran yang digunakan untuk pengembalian dana itu anggaran mana? Itu kan belum dijawab. Ya. Walaupun memang secara prosedural sudah dilakukan dengan acuan lewat justifikasi dari Mendagri, ya kan? Kalau memang anggaran itu pakai anggaran silpa, nah itu juga kan kita nggak tahu ya, karena memang tidak terpublis Pak terkait masalah pembayaran itu pakai anggaran apa. Itu belum terjawab Pak gimana? Jadi itu pakai anggaran APBD 2023. Anggaran APBD 2023. Ya. Nah itu anggaran itu ada di PU atau di mana? Ada di PU. Nah, itu dengan tukar kegiatan nama proyek atau gimana? Ya, jadi kita melakukan rasionalisasi, kita evaluasi kembali mana yang bisa ditunda. Ditunda itu artinya akhirnya terus nanti ada dilakukan di ABT seperti itu. Jadi memang ada koreksi di belanja yang sama ya, di belanja modal kita ada proses rasionalisasi terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditunda sementara pada saat itu, sehingga kita bayarkan, kemudian nanti kita tambahkan anggaran yang terbayarkan tadi di ABT. Penetapan dari APBD 2023 itu kan sudah diketok ya, sudah diketok terlebih dahulu kan. Makanya yang kita bingungkan ini adalah yang sudah disilvakan itu belum bisa diajukan kembali pada saat APBD 2023. Setahu saya itu. Iya. Ya, makanya yang saya tekankan, kok bisa gitu? Kok bisa pengembalian dana itu dilakukan pada tahun 2023, apalagi menggunakan APBD tahun 2023? Itu yang masih bingung di saya sendiri ya, khususnya sendiri masih bingung. Anggaran itu dibayarkan 2023, seharusnya judul itu nggak bisa sama karena sudah disertakan tahun 2022. Dan itu menggunakan anggaran APBD 2023, anggaran yang mana Pak? Kan itu. Itu sih Pak penegasan dari saya. Oke, saya jawab ya. Iya Ibu. Nah itu kebetulan kan ranah TAPD sebenarnya. Jadi tadi setelah kita mendapatkan justifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, kami melakukan perubahan atau pergeseran anggaran, namanya perkada. Jadi APBD itu prosesnya, ini APBD diketok November, ya, Desember DPA-nya. Tapi kita masih bisa mengadakan pergeseran perubahan karena alasan penting dan mendesak. Ya. Dan ini termasuk menurut justifikasi dan itu dari Permendagri, itu adalah alasan mendesak. Kebijakan. Oleh karena itu kami merubahnya melalui pergeseran anggaran atau pergeseran anggaran kepala daerah. Nah, di sana tadi yang Pak Ruta sampaikan ada ini nanti bisa tidak terlalu maksudnya bisa nanti tahun depan dulu bukan nanti ABT saja bergeser. Anggaran inilah yang memang diganti menjadi untuk namanya sama dengan yang 2023 seperti itu modelnya. Jadi bisa jadi ada anggaran yang awalnya 500 juta ya sekarang 200 juta dulu, 300 jutanya dipakai untuk membayar yang ini seperti itu. Itu karena tadi syaratnya pergeseran anggaran adalah kondisi mendesak. Ya, kondisi mendesak. Nah, ini termasuk barang klausul itu. Setelah kita konsul ke BPKP, konsul ke Kemendagri dan ada surat tertulisnya, kita baru berani melakukan pergeseran. Seperti itu, ya. Ini pertanyaan sederhana. Ini peraturan yang ada atau peraturan yang diada-ada? Karena buat saya, ketika memang hari ini entah itu bahasanya gagal bayar atau belum dibayarkan, ini kan adalah bagian daripada konsekuensi daripada si perusahaan tersebut yang sudah diberikan limit waktu agar melakukan penagihan terhadap PU. Kenapa tidak dilakukan? Lalu kemudian kenapa harus dibayarkan? Nah ini jadi pertanyaan juga. Lalu yang mendesak apa? Acuan yang mendesak itu. Ya, acuan yang mendesak apa?
Maka ini yang menjadi nanti kita buat kajian bahwa ini agak sedikit seru gitu ya, bahwa ini adalah perkada menggunakan anggaran perkada yang sifatnya mendesak. Kok bisa? Dasarnya mendesak apa? Ini dasarnya apa gitu. Jadi apa yang sifatnya mendesak sehingga itu harus digelontorkan menggunakan peraturan daerah perkada ini. Ini kan jadi PR yang pada akhirnya kita kok bisa Tanya-tanya gitu. gitu loh Bu. Terus yang kedua tadi menanggapi perihal e-katalog, ya saya sepakat Pak. Bicara soal e-katalog ini kita paham betul bagaimana porsi katalog itu, mekanisme cara e-katalog itu seperti apa kita paham, bahwa ini tadi saya bilang ini proyek yang 209 miliar ini, yang 100 mega proyek ini, yang 15 miliar, yang sekian miliar, ini informasi yang tersampaikan di publik bahwa sini sudah ada BIN-nya, sudah ada bintiknya. Artinya proyek ini sudah ditetapkan, ditentukan agar si proyek ini milik si anu, milik si anu, milik si anu. Nah ini saya pengen minta ketegasan Bapak, apakah itu benar atau tidak terkait masalah tadi yang gagal bayar apa segala macam. Insya Allah dalam jangka waktu dekat kita akan bikin kajian ya untuk bagaimana apa sih dasar yang bisa mendesak itu. Tapi saya minta penjelasan dari Pak Ruta sebagai Kepala Dinas PUPR terkait masalah 100 proyek yang ada di bulan ini, itu 209 miliar kurang lebih nominalnya ya Pak ya. Itu di pemberitaan sudah saya share juga, di grup Tangerang 1 juga ada. Itu informasi yang tersampaikan sudah ada BIN dan bintiknya. Artinya proyek ini sudah ditetapkan, ditentukan. Mungkin butuh penjelasan dan penegasan dari Pak Ruta. Terima kasih. Memberi bukan dalam arti ada aturan yang diada-adakan, enggak. Karena Kemendagri itu tidak mungkin mengeluarkan justifikasi kalau dia tidak melihat Permendagrinya. Pasti ada Permendagri. Dan saya tahu, saya cuma lupa nih. Saya lupa Permendagrinya itu pasal berapa, ayat berapa yang menyatakan itu. Ya, bisa. Lalu kemudian pertanyaannya apa yang mendasari? Yang mendesak ini apa? Ya ada, makanya itu ada di sana, di Permendagri itu ada, dan itulah yang menjadi dasar dari Kemendagri mengeluarkan hal tersebut. Seperti itu ya. Kalau untuk penjelasannya, kalau mau mengkaji silakan saja, gitu kan. Ya, jadi sebetulnya informasi keberadaan paket-paket itu kita sudah publishkan sebelum 31 Maret gitu ya. Jadi artinya semua itu kita udah buka gitu ya. Bahkan proses uploading, jadi mengupload proyeknya itu juga membutuhkan waktu gitu ya, sampai Bu Asda yang mengawal seluruh SKPD mengupload paket-paket di RUP, Rencana Umum Pengadaan itu, war-waronya Bu Asda ini udah 3 bulan dari Januari, karena memang dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang ada yang salah ketik, salah kelebihan koma, kelebihan nol gitu ya, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri untuk menyampaikan ke publik ya RUP itu. Jadi dalam hal ini RUP yang di tahun 2024 Dinas PUPR itu selesai dipublish kurang lebih 4 hari sebelum deadline gitu. Karena emang itu harus ada deadline untuk mempublish di RUP. Jadi artinya ketika RUP ini sudah publish, setiap orang bisa mengeprint, setiap orang bisa mendownload paket-paket itu. Nanti kalau udah di print bisa dibawa-bawa kan, ya ini paket gua, artinya bisa mengklaim semuanya. Berarti tidak ada tuh Pak di PUPR itu tidak ada yang floating itu ya? Floating nggak ada. Maksudnya yang Jadi RUP aja di RUP. Jadi artinya semua itu muncul di RUP, kemudian di RUP juga sudah disampaikan bahwa ini akan dilakukan dengan cara e-katalog. Kalau tahun lalu ada dengan cara IPL atau ada tender. Kalau sekarang e-katalog semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang kami pertanyakan adalah apakah perusahaan-perusahaan tersebut yang memang terjadi temuan sudah diberikan sanksi, masukkah ke daftar hitam atau karena ini tidak bisa dibiarkan gitu. Apalagi kalau temuannya setiap tahun mungkin ada terhadap perusahaan tersebut. Teknisnya mungkin yang tahu adalah Dinas PU atau seperti apa. Tapi sangat kami sayangkan kalau memang tidak ada sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi temuan BPK, apalagi mungkin menjadi temuan setiap tahunnya. Yang kedua terkait gagal bayar atau telat tagih, yang kita herankan kok bisa telat tagih ini. Ya.
nagih ini kok bisa? Lah perencanaannya gimana? Kan bapak semua kan di sana kan mendapat kinerja juga, mendapat tunjangan kinerja yang luar biasa untuk Kota Tangerang. Ini seolah tidak sebanding gitu. Tunjangan kinerja yang diberikan oleh pemerintah yang dibiayai oleh APBD berasal dari rakyat, tapi bisa terjadi seperti ini gitu. Termasuk seperti kayak kalau telat menagih kan berarti seperti perusahaan yang salah, ya kan? Nah, kalau perusahaan yang salah, ya apa ya? Iyalah. Lalu Artinya gini, gitu. saya izin apa? Artinya persoalan gagal bayar ini bukan hanya di Kota Tangerang, Bu. Kabupaten pun juga sama. Tapi tetap semua punya konsekuensi. Ketika memang ini kesalahan di perusahaan, udah nggak usah dilakukan pembayaran. Sehingga kami mencurigai Bapak Ibu Ada apa something. ini karena ada something, ada sesuatu belum selesai nih, sehingga telat ini yang 14 nggak dibawa kan gitu. Ya. Nah, kemudian Atau jangan-jangan ada Robin Hood. ya, Iya kan? sampai akhirnya oknum-oknum ini ya yang mereka merasakan menikmati ya, sehingga PU yang beserta jajaran yang kerja malah yang menjadi sasaran empuk buat para ormas LSM ya, gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika disoroti mereka juga dipanggil, ya kan? Itu menurut saya bukan penyelesaian. Cukup bagi kami masyarakat Kota Tangerang adalah kerja aja yang baik. Kita nggak pernah ngarah becok gitu, kita nggak pernah minta. Jadi bagi kami adalah selesaikan saja lah apa yang menjadi tugas pokok fungsinya PU gitu. Tapi kalau memang kami masih melihat orang-orang itu ya, yang menurut kami adalah oknum-oknumnya yang bakal selesai lah urusan ini, bahwa kita akan berjuang sampai mana, itulah komitmen kita. Atau memang menjadi sebuah kesadaran bahwa ya sudah ya, kita nggak sanggup untuk membereskan permasalahan ini gitu. Ya mungkin ada Pak Kasat mungkin yang bisa bereskan ya selesai gitu. Dan ini ya terima kasih kami sudah diterima ya, dan mudah-mudahan ini sampai keterima PJ atau kita tetap harus bertemu PJ karena bukan hanya dinas PU yang menjadi sorotan kami, tapi 34 dinas, 13 kecamatan termasuk BUMD ini akan kami ya sedang kami pantau, masih kita pantau oleh stikernya begitu kalau kata Bu. Ya itu saja mungkin. Ini yang kami dapat laporan tadi memang sudah melakukan aksi ke Dinas PUPR, terus ke Inspektorat ya, kemudian ke Puspem, kemudian tadi dengan difasilitasi oleh Bu Asda 2 dan Pak Kasat Pol PP kita lakukan audiensi dengan PUPR. Saya selaku mungkin sebagai salah satu materi terkait dengan materi aksi siang hari ini. Apa tanggapannya Pak, tuntutan mereka apakah akan dikabulkan karena maraknya calo atau dan yang lainnya Pak? Ya, jadi intinya poin-poin tadi ya terkait dengan temuan BPK, kemudian yang kedua terkait dengan proses pembayaran di tahun 2022 dan kemudian proses lelang di tahun 2024 itu kita sudah sampaikan penjelasannya, kronologis penyelesaiannya untuk yang terkait dengan penagihan di 2022, kemudian terkait dengan temuan di 2022 juga sudah kita sampaikan progres penyelesaiannya, dan juga terkait dengan proses lelang di 2024 ini juga kita sudah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan dari Perpres 16 tahun 2018 dari terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan lembaga kebijakan pengadaan pemerintah tahun 2021 nomor 12, yaitu bahwa proses pengadaan barang jasa ini dilakukan percepatan dengan cara e-katalog, dan itu sekarang di Dinas PUPR kita sudah menerapkan sistem pengadaan dengan e-katalog. Terkait calonnya bagaimana Pak? Katanya kata teman-teman fraksi Rakyat Tangerang tadi di kantor Bapak banyak calon dan ya, jadi dengan proses kita menyampaikan melalui rencana umum pengadaan RUP itu sebetulnya semua pihak bisa mengajukan melalui katalog. Tentunya
Proses kita pengadaan melalui e-katalog ini juga sudah berproses dari tahun lalu. Kita berkoordinasi dengan bidang layanan jasa konstruksi supaya asosiasi kontraktor dan unsur-unsur kadin lainnya di Kota Tangerang siap untuk ikut serta pengadaan barang jasa dengan metode e-katalog. Kita juga sudah mensosialisasikan hal tersebut, sehingga artinya tidak bisa artinya semua pihak yang sudah memenuhi ketentuan e-katalog itu bisa mengikuti. Baik, terima kasih, Ya. Pak. Oke. Terima kasih, Pak.